Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Yusuf Milano dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah bab pertama tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia. Kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh persentuhan kebudayaan antara daerah Nusantara dengan India sebagai tempat kelahiran kedua agama tersebut. Persentuhan kebudayaan ini terjadi sebagai salah satu akibat dari hubungan yang dilakukan antara orang-orang India dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Adapun keterangan tentang keberadaan dari kerajaan ini telah diketahui atas ditemukannya tujuan buah prasasti yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang berasal dari India. Untuk penggunaan bahasanya, pada saat itu masyarakat Kutai masih belum mempunyai bahasa yang baku dan huruf tersendiri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa prasasti atau yupa itu mulai ditulis pada sekitaran tahun 400 Masehi. Untuk perkiraan tersebut didapatkan mengacu pada perbandingan dengan huruf yang sama dan memiliki usia yang telah ditemukan di daerah India. Yang A. Sistem pemerintahannya. Kehidupan politik seperti yang dijelaskan dalam Yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, putra Aswawarman, dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam Yupa juga dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai dewa Ansuman atau dewa matahari dan dipandang sebagai Wangsekerta atau pendiri keluarga raja. Yang B. Kehidupan agama. Berdasarkan silsilahnya dapat dipastikan bahwa Kudungga belum menganut Hindu dan masih mempertahankan budaya asli Indonesia. Adapun Aswawarman telah mulai mengenal Hindu. Dapat dilihat dari namanya. Ia dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja. Budaya Hindu ini diperoleh dari India. Pada zaman Aswawarman dikenal upacara Fratyastoma, yaitu upacara pencucian diri atau pemberian kasta yang diadakan setiap kali ada orang Indonesia masuk agama Hindu. Yang C. Kehidupan ekonomi dan sosialnya. Tidak banyak yang kita ketahui tentang kehidupan ekonomi masyarakat Kutai. Namun, dari banyaknya persembahan yang diberikan raja dapat disimpulkan bahwa ekonomi negara Kutai cukup baik. Hal ini ditunjukkan letaknya di tepi sungai dan kemampuan dagang serta pelayarannya. Yang D. Kehidupan budaya. Sementara dalam kehidupan budaya dapat dikatakan kerajaan Kutai sudah menuju. Hal ini dibuktikan mulai upacara penghinduan atau pemberkatan memeluk agama Hindu yang disebut Fratyastoma. Fratyastoma dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman karena Kudungga masih mempertahankan ciri-ciri Indonesianya. Adapun yang memimpin upacara tersebut menurut para ahli dipastikan adalah para pendeta atau brahmana dari India.
Tapi pada masa Mula Warman kemungkinan sekali upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Pendirinya adalah Dapunta Hyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Bahkan mendapat sebutan Kerajaan Nasional 1 sebab pengaturan kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara di sekitarnya. Letaknya sangat strategis. Wilayahnya meliputi tepian sungai Musi dan Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaya. Yang A, kehidupan sosialnya. Perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik karena letaknya yang strategis. Dengan banyaknya perdagangan yang singgah di Sriwijaya, memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka. Hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Yang B, kehidupan politiknya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai Kerajaan Nasional 1, Sriwijaya juga mendapat julukan Kerajaan Maritim disebabkan armada lautnya yang kuat. Raja-raja yang terkenal adalah Dapunta Hyang atau pendiri Sriwijaya, Balaputradewa, Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Berdasarkan prasasti kebudayaan Bukit, diketahui bahwa Raja Dapunta Hyang berhasil memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya dari Minangkabau sampai Jambi. Pemerintahan Raja Balaputradewa berhasil mengantarkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan mencapai masa kejayaan. Yang C, kehidupan ekonominya. Letak Sriwijaya sangat strategis, yakni di tengah jalur perdagangan India-Cina, dekat Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan daerah-daerah di Asia Tenggara. Menurut Codes, setelah kerajaan Funan runtuh, Sriwijaya berusaha menguasai wilayahnya agar dapat memperluas kawasan perdagangan untuk mengawasi kelancaran perdagangan dan pelayarannya. Sriwijaya menguasai daerah Semenanjung Malaya, tepatnya di daerah Lingor. Adanya hubungan perdagangan dengan Benggala dan Kolamandala di India, lalu lintas perdagangan Sriwijaya semakin ramai. Ekspor Sriwijaya terdiri atas gading, kulit, dan beberapa jenis binatang. Adapun impornya adalah sutra, parmandi, parmadani, dan porselin. Yang D, kehidupan kebudayaannya. Dalam bidang kebudayaan khususnya keagamaan, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Akibat agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah agama Buddha Mahayana. Salah satu tokoh yang terkenal ialah Dharmakirti. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8, di pedalaman Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Munculnya Kerajaan Mataram diterangkan dalam cerita Parahyangan. Kisahnya adalah dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Galuh. Rajanya bernama Sana atau Sena. Suatu ketika ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta. Raja Sana meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya, Sanaha, bersama keluarga raja yang lainnya berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi.
anak Sannaha Sanjaya di kemudian hari mendirikan kerajaan Mataram dengan ibu kota Medangripoh-Pitu, tepatnya pada tahun 717 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau juga sering disebut sebagai Kerajaan Madang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Shailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sendok. Raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya, yang juga merupakan pendiri wangsa. Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran, yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Shailendra berkuasa. Pada saat itu, baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Struktur sosial masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat. Hal tersebut karena seorang Brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti seorang kesatria, ataupun sebaliknya, seorang kesatria bisa saja menjadi seorang pertapa. Lalu kehidupan ekonominya. Kerajaan Mataram kuno merupakan negara agraris yang bersifat tertutup. Akibatnya, kerajaan ini sulit berkembang secara ekonomi, terutama karena segi perdagangan dan pelayaran sangat kering. Kerajaan baru diperoleh pada masa pemerintahan Balitung. Ia membangun pusat perdagangan seperti disebutkan dalam prasasti Purworejo kisaran 900 Masehi. Dalam prasasti Wonogiri diterangkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri Sungai Bangsawan Solo dibebaskan dari pajak dengan syarat penduduk desa tersebut harus menjamin kelancaran hubungan lalu lintas melalui sungai. Yang D. Kehidupan budaya Kerajaan Mataram kuno. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Kerajaan Mataram kuno berasal dari dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu dengan pusat kekuasaan di utara, dengan hasil kebudayaannya berupa candi-candi seperti Gedong Songo dan Dieng. Dinasti Shailendra beragama Buddha dengan pusat kekuasaannya di daerah selatan dan hasil budayanya dengan mendirikan candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Yang keempat yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah pendiri Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Setelah berhasil mengalahkan Kartajaya, dan Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dan berkuasa selama lebih kurang 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai tahun 1227. Ken Arok tewas dibunuh seorang pengalasan pada tahun 1227 atas perintah Anusapati. Anusapati adalah anak tunggul Ametung dan Ken Dedes, atau anak tiri Ken Arok. Ken Arok lalu didharmakan di kekagengan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha,
Adapun Anusapati kemudian memerintah Singosari selama 21 tahun. Yang A. Kehidupan politik Kerajaan Singosari. Kehidupan politik pada masa Kerajaan Singosari dapat kita lihat dari raja-raja yang pernah memimpinnya, yaitu yang pertama paling utama yaitu Ken Arok. Ken Arok berkuasa berkisar 1222 Masehi. Ken Arok berkuasa 1222 sampai 1227. Pendiri kerajaan Singosari ialah Ken Arok yang menjadi Raja Singosari dengan gelar Sri Renggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Yang kedua yaitu Anusapati. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singosari jatuh ke tangan Anusapati. Yang ketiga Tohjoyo. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singosari dipegang oleh Tohjoyo. Yang keempat Ranggawuni. Ranggawuni naik takhta kerajaan Singosari pada tahun 1248 dengan gelar Srijaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka atau anak dari Mahesa Wongateleng. Yang kelima Kertanegara. Kertanegara adalah Raja Singosari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kartanegara. Yang B, kehidupan sosialnya. Rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singosari kemungkinan yang menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman rajanya. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan Raja sangat gemar menyambung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan. Yang C, kehidupan sosial. Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negeri asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singosari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singosari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan Raja Kartanegara memperluas wilayah terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Yang D, kehidupan budayanya. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan kerajaan Singosari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan kerajaan Singosari antara lain patung Ken Dedes sebagai Dewi Prajnaparamita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kartanegara sebagai Amongapasa.